Sejak dimulainya pandemi corona yang berasal dari kota Wuhan, virus ini pun menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Seluruh dunia mengalami kepanikan, dan sistem lockdown pun harus diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Virus corona atau COVID-19 ini berimbas pada sektor yang penting pada negara. Contohnya seperti pada sektor ekonomi. Pada video ini, kita akan membahas tentang inflasi pada Indonesia saat pandemi corona. Menurut Bank Indonesia, inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini tertekan pada level 2,1%. Hal ini disebabkan oleh meluasnya persebaran COVID-19 yang terjadi baik dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI yang ada di sekitar 2,5%, yang bisa saja tumbuh menjadi 5,02%. Melemahnya pertumbuhan ekonomi pada saat ini ditandai dengan buruknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri serta menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Pandemi COVID-19 ini akan berimplikasi buruk pada perekonomian dunia dan Indonesia. Pada tahun ini akan terjadi penurunan harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Inflasi pada tahun ini diperkirakan akan mengalami peningkatan ke level 3%. Hal ini terjadi karena ketatnya pasokan pangan dan depresiasi mata uang yang diperkirakan dapat diimbangi sebagian oleh penurunan harga bahan bakar non-subsidi dan subsidi tambahan untuk listrik dan pangan. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menyatakan BI memastikan kondisi inflasi akan tetap terjaga di tengah pandemi corona yang menyebabkan kepanikan global, lemah dan nilai tukar rupiah hingga mencapai 16.500 per dolar AS. Hal tersebut dapat dijamin karena ada 4 faktor. Ia menjelaskan yang pertama, jika pemerintah bisa menjaga ketersediaan stok pangan dan barang, maka inflasi dan bahan pangan dapat terjaga. Faktor kedua adalah secara agregat, permintaan dan penawaran terhadap bahan pangan seimbang, sehingga kesenjangan output negatif. Yang ketiga adalah kebijakan yang dikeluarkan BI untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan memberikan rasa aman dan percaya diri. Yang terakhir adalah sifat pelemahan nilai tukar rupiah saat ini temporer. Pelemahan rupiah terjadi karena kepanikan global akibat wabah pandemi corona, yang mana jika masalah virus tersebut teratasi, nilai tukar rupiah akan kembali stabil. Terima kasih telah menonton video ini. Like video ini dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Jaga kesehatan dan selalu cuci tangan ya.